Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jumpa lagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita semua. Oke sahabat Hijrah dimanapun berada, masih pembahasan kita masih seputar media Islam online yang cukup terkenal di Indonesia. Kita akan menggali lebih dalam perihal kenapa pengikut Imam Mahdi di awal pembaiatan itu sangat sedikit jumlahnya. Hal itu tentu karena banyak alasan dan banyak faktor, dan di antara faktor yang mempengaruhi sedikitnya jumlah kaum muslimin yang membaiat Imam Mahdi itu adalah karena faktor pemahaman, di mana tidak banyak yang kemudian meyakini bahwa sebagai umat Islam kita punya kewajiban untuk mencari dan membaiat Imam Mahdi. Hal itu tentu dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan atau ilmu atau pendidikan. Di mana kita tahu bahwa kaum muslimin Indonesia yang sangat banyak jumlahnya ini memiliki banyak organisasi, memiliki banyak kelompok, memiliki banyak sekali pemahaman yang berbeda-beda. Tentu itu semua dilatar belakangi oleh perbedaan ustadz, perbedaan manhaj, perbedaan dari mana guru-guru kita. Nah, semua itu tentu akan mempengaruhi dalam sikap atau dalam pilihan seseorang dalam menentukan bagaimana mereka akan mengambil atau akan menempuh jalan Islam. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, kita akan langsung melihat Kita akan melihat dari 100 situs Islam Indonesia yang telah dirangkum oleh IP Times ini .id ini. Dia meranking situs Islam Indonesia ini secara global, peringkat yang global, dimulai dari NU Online, nu.r.id, bincangsyariah.com, islami.co, muslim.or.id, romayaswa.com, dan seterusnya. Sahabat bisa melihat sendiri, bisa buka-buka sendiri. Ada banyak sekali situs-situs Islam di Indonesia ini. Nah, kita akan bahas yang kemarin kita sudah beberapa membahas, NU sudah, bincang syariah sudah pernah, islami.com ini belum, muslim sudah. Nah, kita akan buka romayso.com. Di sini kita akan mengambil kata kunci Imam Mahdi. Di sini sudah keluar beberapa artikel yang cukup banyak, tapi kita akan pilih yang menggunakan yang ada keywordnya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ini ada 3. Kedatangan Imam Mahdi yang dinanti-nanti. Kedatangan Imam Mahdi yang dinanti-nanti. Oh, cuman satu video artikelnya. Supaya kita lihat terus ke bawah terus. Ini halaman 2.
Kita lihat apakah akan muncul Mahdi. Mana ada Mahdi? Enggak ada. Ya, jadi ada satu artikel yang membahas tentang Imam Mahdi. Kedatangan Imam Mahdi yang dinanti-nantikan. Oh, ini ada umur umat Islam hanya 1500 tahun. Oke, nanti kita akan lihat ya. Kita lihat kedatangan Imam Mahdi yang dinanti-nanti oleh Muhammad Abdul Wasikal MSc. Beliau ini seorang ustadz, ya, seorang dokter. Walau alam saya kurang begitu mengenal beliau. Inilah tulisan beliau. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Hari kiamat dan hancurnya dunia ini adalah satu hal yang pasti. Keyakinan ini sudah semestinya menjadi akidah seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu yakini pertemuanmu dengan Rabbmu. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Namun menyongsong hari kiamat tersebut muncul peristiwa-peristiwa besar yang disebut dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Para ulama pun menjelaskan bahwa tanda kiamat itu ada dua macam, yaitu tanda sugro atau kecil dan tanda kubro atau besar. Dan sebenarnya dapat pula tanda tersebut dirinci menjadi 4 macam. Yang pertama, tanda sugro yang pernah terjadi dan telah berakhir. Contohnya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan terbelahnya bulan. Yang kedua, tanda sugro yang terus-menerus terjadi dan berulang. Contohnya adalah menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Muncul para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Muncul wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang dan merebaknya perzinaan. Yang ketiga, tanda sugro yang belum terjadi. Contohnya adalah tanah Arab akan menjadi subur dan penuh pengairan. Yang keempat, tanda kubro, artinya bila tanda-tanda ini muncul maka kiamat sebentar lagi akan tiba. Dan di antara tanda tersebut adalah munculnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa ke dunia, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin ada yang menanyakan mengapa kita harus mengetahui dan mengenal tanda-tanda hari kiamat. Ya, mungkin ada yang menanyakan mengapa kita harus mengetahui dan mengenal tanda-tanda hari kiamat. Ingat, mengenalnya bukanlah hanya untuk menambah wacana, namun ada beberapa alasan kita mesti mengenalnya. Oke. Yang pertama, kenapa kita harus mengenal tanda kiamat? Mengenal tanda-tanda hari kiamat merupakan bagian dari keimanan atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena bagaimana mungkin seorang hamba dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak membenarkan berita keduanya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu yang beriman kepada yang gaib. Oke, sampai di sini masih sama? Masih sama. Ya, kita lanjutkan. Oh, ini keren ini, ada daftar isinya. Ada daftar isinya, berarti tadi ini namanya artikel pilar. Oke, keren. Tapi ini bagus lah. Makna Imam Mahdi. Oke, di sini tanda-tanda kubro. Jadi beliau memasukkan tanda Imam Mahdi ini menjadi tanda besar kiamat. Sebagian ulama ada yang mengatakan tanda penghubung, karena tidak masuk dalam 10 tanda besar kiamat. Imam Mahdi itu tidak masuk dalam 10 tanda besar kiamat. Oleh sebagian ulama dimasukkan dalam tanda penghubung antara tanda kecil dan tanda besar. Makna Imam Mahdi. Mahdi berarti orang yang diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab menjadi Mahdi masuk dalam kategori isim maf'ul. Sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ya, makna ini sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah, ya. Dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk dalam beramal, ya, nah mahdiin yang mendapat petunjuk
ilmu. Ya masih sama ya, sampai di sini masih sama dengan pemahaman kita. Dia akan menguatkan agama ini, menyebarkan keadilan, kaum muslimin dan kerajaan Islam akan berada di bawah kekuasaannya. Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW dan dia hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam dan di masa keuraian Dajjal. Beberapa pendapat mengenai siapakah Imam Mahdi. Nah, di sini kita akan lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hadis-hadis yang membicarakan tentang Imam Mahdi ada 4 macam, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang qarib, dan ada pula yang maudhu. Ada 4 macam menurut Ibnu Qayyim. Dari sini manusia berselisih pendapat siapakah Imam Mahdi yang sebenarnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ada yang berpendapat Al-Mahdi itu Al-Masih ibnu Maryam. Pendapat kedua, Imam Mahdi adalah pemimpin di masa Bani Abbas. Ini sudah berakhir. Pendapat ketiga, Imam Mahdi adalah seorang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW dan keturunan Al-Hasan bin Ali. Dia akan datang pada di akhir zaman di saat zaman penuh dengan kezaliman, lalu Imam Mahdi datang dengan membawa keadilan. Inilah Imam Mahdi yang dimaksud dalam banyak hadis. Adapun hadis-hadis yang membicarakan mengenai Imam Mahdi, sebagian syaratnya ada yang dhaif dan gharib. Namun hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu dan yang lainnya, dan inilah yang menjadi pendapat Ahlus Sunnah dan inilah pendapat yang benar. Ya, di sini nama Imam Mahdi. Nama Imam Mahdi adalah Muhammad, sedangkan nama ayahnya adalah Abdullah. Jadi nama Imam Mahdi dan nama ayahnya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tadhhabud dunya hatta yamlikul araba rajul min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Oke, di sini beliau menyebutkan nama Imam Mahdi adalah Muhammad dan nama ayahnya adalah Abdullah. Jadi di sini sudah mulai ada perbedaan antara memahami kalimat yuwati'u ismuhu ismi. Adapun kita memaknai nama Imam Mahdi itu bisa jadi Muhammad, bisa jadi selain Muhammad. Tetapi Syekh Salahuddin memaknainya dengan nama selain Muhammad. Nama Mahdi itu bukan Muhammad. Beliau berkata dengan jelas, dengan tegas, nama Imam Mahdi itu bukan Muhammad. Nah, disinilah muncul perbedaan. Ya, jadi perbedaan itu berawal dari siapa? Dari para ustadz, para ulama kita, sehingga kaum muslimin yang tidak bisa berbahasa Arab, yang tidak mengerti bahasa Arab, istilah-istilah Arab, tidak bisa mengambil ilmu langsung dari sumbernya, dari hadis Rasulullah SAW, tidak bisa merujuk kepada tata bahasa Arab atau grammar atau kamus bahasa Arab, sehingga mereka akan menelan atau akan menerima ilmu itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka memahami sesuatu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Kalau dari ustadznya menjelaskan tentang nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah, maka sudah pasti murid-muridnya akan memahami bahwa nama Imam Mahdi itu ya Muhammad bin Abdullah. Kecuali kalau si murid ini mau berpikir, kecuali kalau si murid itu mau mencari sumber yang lainnya, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan kajian dari ustadz yang lainnya, maka kemungkinan orang itu, si murid itu akan bisa memiliki banyak wawasan, akan memiliki banyak referensi, sehingga dia bisa menimbang, dia bisa memilih. Karena hakikatnya setiap manusia itu memiliki akal, memiliki pikiran. Itulah kelebihan yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka dengan pikiran, dengan akal yang telah Allah berikan itu, kita bisa mencerna, kita bisa mentadaburi, kita bisa merenungkan manakah pemahaman atau ilmu yang lebih benar atau lebih dekat kepada kebenaran, sehingga kita bisa mendekat kepada jalan yang lurus kan begitu. Tetapi kalau kondisi keadaan si murid itu tidak mau mendengarkan kajian dari yang lainnya, tidak mau mendengarkan bahasan kajian atau tausiah dari ustadz yang lain, dari jamaah lain, dari kelompok lain, maka sudah bisa dipastikan si murid tidak akan bisa merubah
mindsetnya, sehingga sampai akhir hayatnya pun kalau dia tidak mau merubah, ya, dia akan memahami bahwa Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Pertanyaannya, lalu bagaimana bila nanti yang muncul itu sosok yang namanya bukan Muhammad, ya, nama bapaknya bukan Abdullah? Kan ini akan berbahaya, bukan? Secara logika ini berbahaya sekali, karena ketika orang meyakini nama Imam Mahdi itu Muhammad, sedangkan yang nampak di Mekah nanti yang berdiri di antara rukun dan makom itu namanya bukan Muhammad, pasti yang pertama kali muncul adalah keraguan-raguan. Bisa jadi justru dari keraguan itulah akan muncul sikap menolak, bahkan melawan, karena tidak sesuai dengan hadis katanya, tidak sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah. Ini bid'ah, ini salah, ini sesat, kan begitu akhirnya. Nah maka kita sebagai umat Islam itu juga harus menggunakan akal yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak harus cerdas kok ya, tidak harus kita itu kemudian paham bahasa Arab begitu. Cukup dengarkan. Ya, jadi cukup dengarkan yang kemudian menjadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dengarkan dari orang-orang yang bisa menjelaskan kepada kita, siapapun itu. Jadi tidak usah takut kalau kita itu punya prinsip, kalau kita itu punya satu komitmen dalam berislam, maka tidak usah takut kita itu mendengar dari orang lain yang masih Muslim, kan gitu. Ya, beda nanti kalau dari orang Syiah ya, lain ya. Karena orang Syiah itu punya keyakinan takliyahnya sangat berbahaya sekali. Maka kalau kita masih mendengar dari orang-orang yang ahlus sunnah, ya sunnah pengikut Rasulullah, Muslim, maka cobalah kita mendengar dulu, terima dulu gitu. Nanti sambil kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diberikan hidayah, dia akan dibimbing melakukan kebenaran. Dari sini, jadi situs Islam ini, romaiso.com ini jelas ya, ini perbedaan dalam memahami nama Imam Mahdi ini sudah sangat jelas. Di sini sudah disebutkan dengan sangat jelas nama Imam Mahdi adalah Muhammad. Nah, Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ini bermanfaat, ini sebagai satu gambaran ya, beginilah umat Islam Indonesia. Di antaranya kita akan lihat berapa sih followernya ya. Coba lihat ini sahabat semua, followernya di Facebook itu 3.500.000, di Twitter 92.000, di YouTube ya 84.000. Ini baru satu situs salaf, situs salafi, belum lagi situs-situs yang lainnya. Maka sahabat yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak heran kalau umat Islam Indonesia itu jumlahnya, atau umat Islam yang baiat Imam Mahdi itu jumlahnya sangat sedikit sekali ya. Karena ya, diantaranya pemahaman yang berbeda dengan yang dipahami oleh Imam Mahdi. Jadi begini, Imam Mahdi pasti dia akan memahami konsep hijrah, karena dia akan berhijrah ya. Imam Mahdi sudah pasti akan berhijrah ya. Dia pasti akan hijrah dari tempat tinggalnya menuju Makkah dalam rangka baiat. Maka tidak mungkin Imam Mahdi itu nggak akan hijrah. Maka kalau sahabat semua ingin bertemu dengan Imam Mahdi, ingin baiat Imam Mahdi, maka harus memahami konsep hijrah, harus menempuh jalan hijrah, sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Oleh karena itu, bagi sahabat semua yang menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan menjadi Ansor al-Mahdi atau sahabat Imam Mahdi, maka ini harus dipahami. Kita harus paham, kita harus memiliki pemahaman yang benar, sehingga kita akan bisa menjadi pengikut atau berada di dalam barisan Imam Mahdi. Ini satu. Yang kedua, kita akan buka portal Islam. Ya, ini tadi intinya bagaimana? Ya, intinya begini. Jadi kita itu mencari alasan, mencari tahu kenapa yang membaiat Imam Mahdi itu tidak banyak. Dan kita akan melihat jumlah kaum muslimin terbesar di dunia itu adalah orang Indonesia, kaum muslimin Indonesia. Lah,
kaum muslimin yang jumlahnya terbesar ini kenapa yang memahami konsep hijrah dalam rangka baiat menjaga nasab Rasulullah SAW, mengawalnya, membelanya itu hanya sedikit ya, karena ya, dibangun dari pemahaman yang salah sehingga umat Islam itu tidak banyak yang memiliki keinginan untuk hijrah, tidak banyak yang memiliki pemahaman untuk hijrah. Kenapa sedikit pemahaman untuk hijrah? Karena sedikit ustadz yang mengajak, sedikit ulama yang menyeru umat Islam untuk hijrah. Justru yang muncul, yang terjadi adalah ketika ada orang yang mengajak hijrah, ulama yang mengajak hijrah, yang justru yang terjadi adalah antara satu dan yang saling menyalahkan, yang tidak cocok, tidak sesuai ya dengan hijrah itu dia akan mengatakan tidak harus seperti itulah, tidak harus seperti inilah ya. Cukup kita menyiapkan iman, menyiapkan bekal dan sebagainya, begitulah ya. Jadi kata-kata yang kalimat-kalimat yang itu kemudian menjadikan umat Islam itu ya tidak tergerak untuk hijrah ya. Maka disitulah menjadi salah satu sebab sedikitnya umat Islam yang akan berhasil hijrah, berhasil menjadi pasukan Imam Mahdi. Tentu hanya orang-orang yang memiliki pemahaman hijrahlah yang akan bisa membayat Imam Mahdi. Begitu sahabat yang dirahmati Allah SWT. Maka sekelas situs Islam dengan peringkatnya nomor 5 di Indonesia ini, di dunia Indonesia ini, pemahaman ini tentu akan sangat ya, resikonya apa? Resikonya orang-orang yang memahami Imam Mahdi itu namanya Muhammad dan dia tidak perlu hijrah, itu resikonya tidak akan bisa bersama dengan pasukan Imam Mahdi. Resiko ya, saya katakan ini resiko. Saya tidak memastikan, wallahu ta'ala alam, bisa jadi beliau-beliau satu-satunya murid-muridnya itu akan mendapatkan pemahaman, pencerahan menjelang Imam Mahdi muncul, selama tidak ada kefanatikan, selama tidak ada kesombongan dalam hatinya. Maka insya Allah ya, Allah akan menjaga kita dari kesesatan, dari ketergelinciran. Insya Allah dengan kita menjauhi kesyirikan, menjauhi kesombongan, menjauhi kebanggaan diri, kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu atam wa ahkam. Sallallahu ala nabiyhi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pencerahan bagi sahabat-sahabat semuanya. Yes. Maka sahabat yang dirahmati Allah SWT, pesan saya, kalau sahabat punya teman, punya kawan, punya saudara yang masuk dalam jamaah tertentu, kemudian memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita, maka jangan berhenti, jangan bosan untuk mengajak diskusi. Khususnya sahabat yang punya teman, yang punya kerabat, yang punya saudara. Kalau orang lain mungkin akan berbeda, tapi kalau kita punya ikatan, kita punya satu ikatan ya, ikatan darah, ikatan kekerabatan, maka kalau masih bisa mengajak mereka berdiskusi tentang akhir zaman ini, mungkin bisa sahabat lakukan dalam rangka tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ketemu lagi di video berikutnya, masih membahas tentang situs-situs Islam online yang kaitannya dengan akhir zaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.